Ya, oke. Selamat pagi semua anak-anak. Kembali kita lanjutkan ya. Materi pelajaran kita hari ini, kita belajar tentang PBO, pemrograman berbasis objek, modul yang keenam, yaitu mengenai pernyataan kondisi atau conditional statement, atau biasa juga disebut dengan decision. Nah, apa yang menjadi tujuan kita belajar, kalian belajar PBO ini, tentu kalian nanti siswa dapat mengenal beberapa perintah seleksi kondisi. Lalu siswa mampu menggunakan berbagai statement kondisi dalam berbagai kebutuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan conditional statement? Ya, jadi conditional statement atau pernyataan kondisi dalam pemrograman seringkali dibutuhkan suatu blok program pernyataan kondisi atau conditional statement untuk menguji suatu keadaan kondisi yang ada, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang paling benar dan tepat sesuai kondisi yang ada. Seperti contoh pada gambar di bawah ini, yang menyatakan ada suatu kondisi D, di mana jika jawaban benar atau sesuai kondisi, maka akan menghasilkan pernyataan A. Sebaliknya, jika salah atau tidak sesuai kondisi, maka akan menghasilkan pernyataan B. Nah, jadi dia akan menghasilkan nilai yang benar jika dia sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ini dia gambarannya, bisa kita lihat gambarnya ada kondisi di sini. Ya, kalau dia benar ya, maka yang dicetak pernyataan A atau outputnya adalah A. Kalau tidak, maka outputnya adalah B. Nah, apa outputnya? Output A dan output B itu tergantung dari tujuan dari pemrograman tersebut. Dalam pemrograman Java kali ini, conditional statement yang akan kita gunakan untuk menyeleksi suatu kondisi dinyatakan dalam dua statement. Yakni kita bisa menggunakan pernyataan if, yang kedua pernyataan switch. Oke. Lalu kita masuk ke pernyataan kondisi if. Jadi pernyataan kondisi if ini adalah pernyataan kondisi dengan perintah if digunakan untuk mengeksekusi suatu blok pernyataan A jika suatu kondisi bernilai benar, dan sebaliknya akan mengeksekusi blok pernyataan B jika suatu kondisi bernilai salah. Nah, ini berikut sintaks atau bentuk umum penulisan perintah if pada Java. If buka kurung apa kondisinya, lalu maka pernyataan satu yang akan dicetak. Selainnya artinya tidak sesuai dengan kondisi yang pertama, maka jawaban atau output pernyataan kedua yang akan dicetak atau ditampilkan. Oke, kita masuk ke contoh satu dulu langsung di sini. Diketahui suatu kondisi untuk pengujian seleksi sebagai berikut. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka ini keterangan lulus dan melanjut. Jika lebih kecil dari 70, gagal dan mengulang. Ya. Nah, ini ada suatu kondisi, kita akan menyelesaikannya dengan conditional statement yang ada. Nah, jadi kita langsung buat di sini langkah-langkahnya. Misalnya di sini diminta buat project baru namanya kondisi. Nah, langsung saja kita buat file, new, Java project. Nama projectnya adalah kondisi. Oke, langsung finish. Selanjutnya di sini nama package-nya adalah decision, huruf kecil ya. Nah, tekan Ctrl N pada keyboard, cari bagian package. Lalu kita jawab next. Nama package-nya adalah decision, huruf kecil. Awalnya decision, kalau sudah finish. Selanjutnya kelasnya adalah namanya perintah if. Perintah if. Ya, langsung saja Ctrl N lagi, pilih dia kelas. Next. Setelah itu kita ketikkanlah perintah if. Jangan lupa public staticnya kita checklist. Kalau sudah finish, biar kita masuk ke kode program.
Oke, kita lihat kode programnya yang ada di materi kita dulu. Nah, yang pertama adalah kita tambahkan dulu di sini import Java util dan import Java scanner ya. Belum kita masuk ke kode programnya. Langsunglah kita buat. Ketikkan saja di bawah package import titik Java titik util. Import titik Java titik util. Nah, ini untuk menggunakan semua atau mengimport perintah-perintah yang ada pada Java. Java titik util. Oke. Import spasi Java titik util. Oke. Sudah enter, lalu import spasi Java titik, ya, kita lihat lagi di sini adalah util scanner. Java util titik scanner. Oke. Oke, lalu kita masuk ke kode programnya di bawah public static void ya. Lalu kita ketikkanlah scanner sebagai berikut. Bisa kita select, coba select text. Oke, kita ketik aja scanner baca sama dengan new. Scanner spasi baca sama dengan ya, scanner spasi baca sama dengan new scanner system in. New scanner buka kurung system titik in, titik in, titik koma, enter. Lalu system out print, masukkan nilai. System titik out titik print, buka kurung titik ganda, masukkan nilai, titik koma, lalu int integer ya, nilai sama dengan baca next in. Int nilai sama dengan baca titik next in. Next in titik koma, buka kurung tutup kurungnya. Kalau sudah,
string cat sama dengan ketik ganda 2 kali, kosongkan, lalu if, ini dia pengujian kondisinya, if buka kurung nilai lebih besar atau sama dengan 75, ya 70 ya, 70, buka kurung kurawal, maka cat-nya kita isi lulus dan melanjut. Cat sama dengan ganda lulus dan melanjut. Lulus dan melanjut, tutup ketik ganda, titik koma. Kalau sudah kita masukkan yang lainnya else, kita kasih lagi buka kurung kurawal, lalu di sini cat-nya sama dengan gagal dan mengulang. Gagal dan mengulang. Koma. Maka di sini kita tutup kurung kurawal. Oke. Oke, kalau sudah, system out printline keterangan ya setelah kurung kurawal. Ini system titik out titik printline ganda, kasih dia keterangan titik 2 tambah cat, keterangan titik 2 tambah cat titik koma. Oke ya, sudah selesai. Kalau sudah, kita jalankan Ctrl F11. Kalau sudah, kita oke kan. Oke, sudah muncul sini pada bagian konsol, masukkan nilai ya. Jadi kalau dia lebih besar sama dengan 70, lulus ya. Kalau kita buat 70 berarti dia harusnya lulus. Kalau sudah, kita enter, maka keterangan lulus dan melanjut. Benar berarti ya. Kita ulangi lagi, Ctrl F11 kembali. Kalau kita buat dia nilainya itu adalah 69, nah maka itu harusnya muncul adalah gagal dan mengulang, karena dia belum sampai ya sesuai dengan kondisinya. Ulangi lagi, Ctrl F11. Oke, masukkan nilai. Kita buat nilainya adalah 65. Ya, kalau sudah enter, maka dia akan muncul keterangannya adalah gagal, keterangan gagal dan mengulang. Nah, itu dia untuk contoh program yang pertama, bagaimana menggunakan decision atau conditional statement untuk menentukan suatu kondisi pengujian seleksi ya. Nah, ini kode programnya sudah jalan, sudah bisa ya. Nah, selanjutnya untuk contoh 2 ini sudah ada juga kode programnya ya. Nah, kita akan coba buat lagi untuk yang kedua ini. Dengan penggunaannya itu masih adalah penggunaan perintah if ya. Perintah if. Kita ikuti langkah-langkahnya untuk membuat project baru, lalu nama package dan nama kelasnya. Oke, kalau sudah, kita buat lagi file, new, kita buatlah di situ Java project. Nah, sebelumnya ini kita end kan dulu ya. Udah stop nggak ada ini, udah ya. Oke, sudah stop ya. File new
Java Project. Nah, kita ikuti sekarang. Yang berikut ini adalah untuk contoh yang kedua. Contoh 2, kondisi dengan if. Ya, contoh 2, ini nama projectnya, huruf besar, di awal boleh. Contoh 2, finish. Nah, lalu pada folder contoh 2 di package ini kan sekarang sedang diaktifkan contoh 2, tekan Ctrl N. Ctrl N, kita pilih package. Package. Next. Namanya tadi adalah kondisi, lalu dengan if. Kecil, kondisi, finish. Setelah itu Ctrl N lagi pada keyboard. Yang kita pilih adalah class. Tadi package, sekarang class. Oke, kelasnya next. Namanya adalah kelas dengan if. Huruf besar dia yang terakhir. Kalau sudah, kita ketikkan saja dengan if. Jangan lupa di checklist publish static void-nya supaya kita bisa menggunakan IDE Java dari Eclipse. Kalau sudah, kita klik tombol finish, maka akan muncullah jendela yang baru untuk mengetikkan kode-kode program kondisi yang lainnya, ya. Kita tunggu. Oke. Kalau sudah, tetap ini kita harus buat perintah import Java util, ya. Bagian bawah package. Import spasi Java.util. Utility. Oke. Kalau sudah enter Java util. Oke, nggak ada salah, ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan saja kode programnya. Kita pindahkan dulu ke bagian program di bawah ini, to do, untuk pengetikan kode programnya. Kita tunggu sesaat, ya. Sambil kita lihat bahannya. Ini dia untuk kode programnya. Java utilnya masih sesuai, ya. Kelasnya ini sekarang kita masih membuat package-nya. Oke, kalau sudah, kita kopikan saja kode programnya. Iya, ini dia mulai dari scanner sampai dia, ini dia. Titik komanya sudah ada di dalam program Java. Ctrl C, kita buka lagi di sini, Ctrl V. Oke, ya. Nah, ini dia sudah saya kopikan, saya sudah kerjakan bahan prakteknya terlebih dahulu dan sudah berjalan. Kalau sudah, kita coba jalankan, Ctrl F11. Ya, kalau sudah, oke kan. Kita akan coba benar nggak dia sesuai dengan kondisi yang ada. Apa itu kondisinya? Kalau kita ingin menampilkan kategori berdasarkan umur. Ya, ini umur di bawah 5, 5 sampai 12, 12 sampai 8 dan seterusnya. Kita jalankan melalui program Java. Masukkan umur katanya, ya. Misalnya kita masukkan umurnya adalah umur 22. 22 itu keterangannya apa, ya? Kalau sudah, kita enter dewasa, ya. Ctrl F11 lagi. Kalau kita ulangi lagi, kita masukkan yang baru, misalnya 80. 80 itu termasuk kategori apa? Nah, lanjut usia, ya. Nah, ini dia untuk kode programnya dari bahan kita contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini bisa kamu gunakan dengan Switch dan bisa langsung kamu praktekkan nanti, ya. Langkah-langkahnya sudah ada, harus dipraktekkan supaya kalian tahu apakah program tersebut berjalan
sesuai dengan fungsinya ya, atau sesuai dengan tugasnya. Nah, ini dulu ulasan kita lewat video yang sudah Bapak buat untuk modul yang keenam, yaitu pernyataan kondisi atau conditional statement. Nah, ini adalah perintah menguji kondisi yang ada di dalam program Java. Diulang-ulangi pelajarannya, anak-anak semua, diputar videonya, dibaca materinya, supaya kalian paham dan mengerti bagaimana sebenarnya pemrograman PBO untuk bahasa program Java. Ini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya dan selamat pagi semuanya.